Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan. Berkat Tuhan hari ini, peristiwa Taman Eden. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kejadian, pasal 2 ayat yang ke-8. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Mari, melalui firman Tuhan, izinkan saya membawa kita kembali ke Taman Eden. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, ribuan tahun yang lalu, di mana segala sesuatunya masih sangat fresh, seperti saat kita mencium sebuah ruangan dalam rumah yang baru. Setiap orang percaya memiliki kaca matanya untuk melihat segala sesuatu. Ada yang memilih untuk melihat dengan kacamata kelima inderanya. Namun ada juga yang memilih untuk melihat dengan kacamata rohaninya berdasarkan karya Yesus di atas kayu salib dan firman Tuhan. Kedua kacamata ini akan memberikan dua hal yang berbeda. Kacamata yang pertama, fokusnya selalu pada kekuatan sendiri, situasi, dan kondisi. Sedangkan kacamata kedua, fokusnya adalah firman Tuhan dan apa yang sudah Yesus lakukan 2000 tahun lalu. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat belum tentu tidak ada. Sama seperti sinyal handphone, kita tidak melihatnya, namun kita tahu itu ada. Buktinya adalah handphone kita bisa menerima telepon atau juga suara. Dengan iman kita kepada Kristus dan melalui firman Tuhan, kita dapat melihat apa yang tidak terlihat. Karena kita percaya dan berpengharapan kepada janji-janji Allah yang sempurna, yang tidak pernah gagal. Ketika kita membaca Alkitab, kita bisa melintas waktu. Lewat firman Tuhan, kita bisa melihat segala sesuatu yang terjadi di zaman para nabi dan para rasul dengan lebih jelas. Itu yang membuat para nabi dan orang benar ingin berada di zaman kita sekarang. Mereka ingin melihat dan mendengar apa yang kita lihat dan dengar sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lewat firman Tuhan, kita dapat melihat kasih Yesus yang sempurna dengan lebih jelas. Katakan amin. Adam dan Hawa tidak tahu bahwa suatu saat nanti Tuhan akan merelakan anaknya yang tunggal untuk mati menebus dosa seluruh dunia. Bahkan Rasul Petrus pun tidak tahu apa yang terjadi di Golgota. Petrus tidak melihat bagaimana Yesus disiksa, menanggung setiap pukulan dan hinaan, dan mati tergantung di salib. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lewat firman Tuhan, kita tahu secara persis apa yang terjadi di sana. Lewat firman Tuhan, kita melihat dengan jelas apa yang terjadi di Kalvari. Lewat firman Tuhan, kita mendapatkan pewahyuan yang sempurna tentang Yesus dan kasih karunia-Nya. Mari kita melintas waktu ke beberapa ribu tahun lalu, ketika Adam dan Hawa hidup, melihat apa yang sesungguhnya terjadi di Taman Eden. Kita bisa membacanya di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 7. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Itulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?
Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, 'Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati.' Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian dari buahnya, dan diberikan dan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakan. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat jauh. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan, iblis tidak datang kepada kita dalam bentuk hewan yang kuat dan besar. Karena memang sejak awal penciptaan manusia diciptakan jauh lebih mulia dan lebih berkuasa dari segala makhluk ciptaan lainnya. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan kepada kitalah diberikan kuasa di bumi ini. Itu sebabnya iblis datang dengan kata-kata yang manis dan penuh tipu daya, supaya kita meragukan Tuhan dan menyerahkan kekuasaan kita ke tangan-Nya. Mari kita perhatikan lebih detail mengenai apa yang terjadi di Taman Eden. Di siang hari yang sejuk, angin bertiup sepoi-sepoi, iblis datang menghampiri Hawa, bertanya kepada Hawa. Pertanyaan ini merupakan pertanyaan untuk membuat Hawa ragu dengan perintah Tuhan. Dalam pertanyaan iblis terbersit sesuatu yang seolah mengatakan kepada Hawa bahwa ada sesuatu yang terbaik yang Allah tidak berikan kepada Hawa, bahwa itu adalah sesuatu yang penting dan seolah Tuhan menyembunyikannya dari Hawa. Dan seperti kita tahu, Hawa termakan kata-kata iblis. Mari kita perhatikan, Bapak Ibu, seringkali iblis datang ke dalam hidup kita dan mulai membesar-besarkan masalah yang kita sedang hadapi. Iblis datang dan mengatakan, "Lihat, Tuhan tidak sembuhkan penyakitmu. Lihat, sampai hari ini kamu masih tetap nggak punya uang." Iblis datang untuk memblow up hal yang menjadi pergumulan saya dan saudara, sehingga kita melupakan ratusan bahkan ribuan mujizat dan pertolongan yang pernah Tuhan lakukan untuk saya dan saudara, sehingga membuat saya dan saudara berpikir bahwa Tuhan jahat jika tidak menyembuhkan penyakit saya, atau jika tidak memberikan saya kekayaan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan dan pastikan, Tuhan kita tidak jahat. Katakan amin. Ia sangat baik dan setia. Iblislah sumber kejahatan dan kebohongan itu. Dalam kisah yang sudah kita dengar, Hawa mendengarkan kata-kata iblis, dan parahnya Adam yang mendapatkan perintah langsung dari Tuhan pun diam saja. Padahal Adam ada di situ bersama-sama dengan Hawa. Ada di ayat 6. Kalau saja Hawa atau Adam langsung menghardik iblis dan tidak perlu menjawab ataupun berargumen dengan iblis, mungkin mereka tidak jatuh ke dalam
dosa. Namun Hawa termakan kata-kata iblis dan Hawa mulai ragu dengan perkataan Tuhan. Hawa mengatakan Tuhan melarangnya untuk makan ataupun meraba buah tersebut. Padahal Tuhan hanya mengatakan kepada Adam, tidak boleh dimakan, bukan tidak boleh diraba. Dan Adam pun tetap berdiam diri, tidak bereaksi apa-apa. Ketika kita terus mendengar bisikan iblis, maka 6 langkah yang ada di ayat 6 di atas akan kita lakukan. Awalnya mulai memikirkan dosa dan meragukan kata-kata Tuhan. Kemudian kita mulai melihat dosa itu begitu menggoda. Lalu dosa terlihat begitu indah atau berharga. Dan kita menginginkannya dengan sangat. Lalu kita mulai menyentuh dosa itu. Dan ketika ternyata cukup menyenangkan dan sepertinya tidak masalah, kita mulai masuk dan menikmati dosa tersebut. Dan pada akhirnya kita mengajak orang lain melakukan dosa yang sama dengan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai akibat perbuatan Adam dan Hawa, mata jasmani mereka terbuka dan mata rohani mereka tertutup. Mereka mati secara rohani. Dosa merupakan senjata iblis untuk membuat kita menjauhi Tuhan. Perlu perhatikan, bukan Tuhan yang menjauh dari mereka, tapi mereka yang menjauh dari Tuhan. Dosa tidak pernah mengubah kasih Tuhan kepada kita, tapi sudah jelas akan mengubah kasih kita kepada Tuhan. Dan sejak hari itu, manusia mulai melihat segala sesuatu berdasarkan kelima inderanya. Manusia mulai menilai segala sesuatu berdasarkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka cium, apa yang mereka rasa, dan apa yang mereka sentuh. Manusia tidak lagi melihat segala sesuatu berdasarkan roh atau kebenaran. Ribuan tahun kemudian, Yesus lahir ke dunia ini. Dia datang merendahkan diri dan mati untuk menebus kita dan memperbarui roh kita. Lewat karya Yesus di atas kayu salib, ini kita bisa kembali melihat Tuhan yang benar. Allah itu roh. Barang siapa ingin menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dia berikan kita roh yang baru dan firman kebenaran supaya kita bisa kembali menyembahnya dan melihatnya dengan benar. Dan tidak kalah penting, kita dapat melihat diri kita dengan lebih benar lewat firman Tuhan. Jadi, jangan cari identitas atau tujuan hidupmu di luar sana. Semua tentang kita tertulis di dalam Alkitab yang seringkali hanya kita baca di hari Minggu. Saya mau sampaikan buat kita, bacalah setiap hari 3 pas. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah Bapak Ibu bahwa Alkitab menulis tentang masa depan kita? Bagaimana seharusnya cara kita hidup, tujuan hidup kita, bahkan akhir hidup kita. Kita boleh tahu bersama bahwa Petrus dapat berjalan di atas air bukan karena kekuatannya, tapi karena dia memandang kepada Yesus dan percaya kepada perkataan Yesus. Namun apa yang terjadi? Dia mulai melihat dan merasakan tiupan angin. Petrus mulai tenggelam. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dapat melakukan hal-hal ajaib dan mengatasi segala masalah
ketika mata kita memandang kepada Yesus, arahkan pandanganmu kepadanya. Dan di sana, yang akan kamu dapatkan hanyalah kedamaian, keindahan, kemenangan, dan sukacita. Beberapa orang mengatakan pada waktu Hawa dicobai iblis, Adam sedang tidak bersama Hawa. Tapi firman Tuhan berkata sebaliknya, Adam justru sedang bersama Hawa di situ, seperti yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6. Dengan fakta ini, maka muncullah beberapa pertanyaan mengenai Adam. Kenapa ular tidak datang mencobai Adam? Kalau Adam tahu Hawa itu dicobai ular, kenapa Adam diam saja? Mungkin akan muncul pertanyaan lebih lanjut mengenai apa reaksi Tuhan terhadap hal ini. Apakah Tuhan menyalahkan Adam atau Hawa? Apakah Tuhan benar mengutuk manusia? Dan seperti apa hubungan Adam dan Hawa? Apakah mereka pasangan yang mesra dan intim? Hanya ada satu alasan kenapa iblis tidak mencobai Adam. Karena Adam tahu mengenai kebenaran bahwa jangan memakan buah pengetahuan baik dan buruk. Pertama kali perintah itu diberikan Tuhan, hanya mengatakan perintah ini kepada Adam. Setelah perintah itu diberikan, barulah Hawa diciptakan oleh Tuhan. Ketika seseorang begitu kuat memegang kebenaran dan teguh dalam kebenaran, maka iblis tidak bisa menggodanya. Jika ada seorang anak Tuhan bertobat dan memegang teguh kebenaran bahwa Tuhan penguasa tunggal dalam hidupnya, maka sekalipun iblis datang dan menggoda orang tersebut untuk kembali ke kehidupan lamanya, orang tersebut tidak akan kena tipu daya iblis. Hal yang sama terjadi di Taman Eden. Iblis tidak mencobai Adam karena iblis tahu Adam memegang kebenaran tentang tidak boleh memakan buah tersebut. Namun kenapa Adam tidak memberitahu Hawa mengenai hal ini? Kenapa Adam diam saja melihat Hawa digoda? Bukankah itu gambaran kebanyakan anak Tuhan? Banyak orang Kristen yang cenderung pasif, sudah tahu kebenaran, namun tidak pernah mau memberitakan atau menceritakannya kepada orang lain. Di saat kita menjadi orang-orang yang pasif, akibatnya sangat luar biasa. Iblis tidak mencobai Adam karena Adam tahu kebenaran. Namun ketika Adam pasif, lambat laun Adam mulai mengikuti arus negatif yang menghanyutkannya. Ketika kita pasif, meski kita tahu kebenaran, lambat laun kita akan mulai dipengaruhi oleh dunia sekitar kita. Masalahnya selalu tentang mempengaruhi atau dipengaruhi. Dan Adam hari itu dipengaruhi oleh Hawa akibat kepasifannya. Dan yang paling fatal dari semuanya itu adalah kepasifan merusak segala yang baik. Adam yang seharusnya menjaga Taman Eden dan bertanggung jawab atas Hawa malah jadi merusak segalanya. Hal yang sama terjadi ketika anak-anak Tuhan asik di sekolah, kampus, kantor, atau keluarga. Anak-anak yang sudah mengenal kebenaran, namun pasif dan tidak pernah menceritakan kebenaran. Akibatnya, anak-anak Tuhan ini mudah terbawa arus dunia. Meski sudah tahu bahwa hal tersebut salah, dan pada akhirnya semua yang di sekelilingnya akan semakin rusak dan bertambah buruk. Semuanya hanya diawali dari sebuah kepasifan. Setiap kali ada hamba Tuhan berbicara firman Tuhan, atau pada saat kita membaca Alkitab dan Tuhan berbicara sesuatu dengan kuat kepada kita mengenai sesuatu, maka
kita harus kembali membaca dan merenungkan firman tersebut sampai firman itu menjadi satu dengan hidup saya dan saudara. Sampai firman itu menjadi pewahyuan pribadi dari Tuhan. Artinya, kita bisa dengan sangat yakin katakan bahwa firman yang kita dapatkan itu adalah kata Tuhan kepada saya. Setelah Adam dan Hawa terjatuh ke dalam dosa, mereka bersembunyi dan akhirnya mereka memberanikan diri untuk menghadap Tuhan. Apakah Tuhan tahu siapa yang sebenarnya bersalah dalam hal ini? Tentu saja Tuhan tahu. Mari kita baca Kejadian pasal yang ketiga ayat 14 sampai 19. Lalu berfirmanlah Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah. Engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Kejadian 3 ayat 14 sampai 19, muncul dua kali kata terkutuklah, yaitu untuk ulat dan tar. Tuhan tidak mengutuk Adam ataupun Hawa. Jadi sama sekali tidak benar jika dikatakan Tuhan mengutuk manusia dalam peristiwa Taman Eden. Dan berdasarkan ayat di atas, Tuhan sama sekali tidak berteman dengan iblis. Sejak di Taman Eden, Tuhan membuat permusuhan dengan iblis dan Tuhan mengutuk iblis. Ayat 15 di atas adalah nubuatan tentang kelahiran Yesus. Dengan sangat jelas firman Tuhan mengatakan keturunan si wanita. Padahal semua kisah di Alkitab selalu mengambil kisah dari garis ayat. Kita tahu ini salah satu nubuatan bahwa Yesus akan lahir dari seorang perawan dan benihnya bukan dari sang ayah, melainkan dari benih firman Tuhan. Ayat 16 sering dikatakan Tuhan mengutuk wanita dengan cara sakit pada saat melahirkan. Sakit bersalin bukanlah kutukan dari Tuhan, tapi itu merupakan semacam peraturan baru yang Tuhan adakan untuk wanita. Kalau sakit pada waktu melahirkan adalah sebuah kutukan, harusnya kutuk itu sudah diangkat pada Yesus mati di atas kayu salib. Ayat 17-19 adalah ayat untuk Adam. Sama seperti ayat 16 dengan mengatakan Adam dikutuk, padahal yang dikutuk bukan Adam, melainkan tanah. Kenapa tanah dikutuk? Supaya Adam bekerja keras dan berpeluh saat mencari makanannya dan penghidupannya. Supaya Adam berusaha. Selama di Taman Eden, kehidupan Adam dan Hawa sangat berlimpah. Namun mereka tidak menghargai hal tersebut. Itu sebabnya ketika mereka keluar Eden,
tanah dikutuk oleh Tuhan. Namun berita gembiranya, kutukan atas tanah sudah dicabut oleh Tuhan. Jadi yang tersisa hanya kutukan untuk ular saja, dan itu tidak akan pernah dicabut, karena ular akan dihukum selama-lamanya di neraka. Percayalah bahwa hanya darah Yesus yang sanggup menebus dosa dan menghapuskan kutuk seluruh dunia ini. Mari kita baca sejenak Lukas 22 ayat 44b. Dikatakan, peluh Yesus menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sebelum Yesus mati di kayu salib untuk menebus manusia ini, darahnya terlebih dahulu menebus tanah. Kenapa? Tuhan ingin katakan bahwa sejak hari penebusan itu, manusia tidak perlu lagi berpeluh untuk mencari makanannya. Darah Yesus yang menyelamatkan. Tidakkah kita mulai menyadari bahwa Tuhan begitu baik bagi anak-anak? Yang terakhir adalah mengenai Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan marah dan itu sebabnya Tuhan mengusir mereka dari Eden. Sekali lagi, bukan itu yang Alkitab katakan. Mari kita buka Kejadian 3 ayat 23, dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Setiap kali kita membaca Alkitab, ada kata lalu. Kita harus membaca ayat sebelumnya, karena penyebabnya ada di ayat sebelumnya. Di ayat 22 dari Kejadian pasal 3 dikatakan, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan ia berkelurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Dari firman Tuhan di atas, mengapa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden? Apakah karena Tuhan marah? No. Mereka diusir karena Tuhan tidak mau Adam dan Hawa memakai buah dari pohon kehidupan, dan ini justru sebuah tindakan kasih dari Tuhan. Kita semua tahu bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan neraka di hari penciptaan. Tuhan hanya ciptakan surga dan bumi. Neraka tidak diciptakan untuk manusia, tapi untuk iblis. Rencana Tuhan sejak awal adalah menjadikan bumi seperti di surga. Manusia tidak mengalami kematian dan terus hidup selama-lamanya. Itu sebabnya sejak awal ada pohon kehidupan yang merupakan lambang Yesus di perjanjian baru. Namun manusia memilih dan memutuskan untuk hidup dalam dosa, dan seperti kita tahu bersama bahwa dosa mengkorupsi kehidupan manusia. Bisa kita bayangkan jika manusia dalam keadaan berdosa dan terus-menerus makan pohon kehidupan. Bisa kita bayangkan akibat dosa. Misalkan orang yang mengalami kecelakaan harus diamputasi dan dia harus hidup dengan kaki tangan yang terpotong selama 2000 atau 3000 tahun. Bisa kita bayangkan seseorang yang mengalami masa lalu yang buruk harus hidup menanggung hal tersebut selama ribuan tahun. Bisa kita bayangkan orang-orang seperti Hitler hidup selama ribuan tahun. Itu sebabnya Tuhan mengusir Adam dan Hawa supaya mereka tidak memakan pohon kehidupan dan hidup selama-lamanya di dalam keadaan berdosa, dan hidup selama-lamanya dengan kehidupan yang menanggung akibat dari dosa. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden karena Tuhan mengasihi mereka. Ini manusia memang tidak lagi hidup di dunia selama ratusan tahun di dalam darah dan daging. Tapi ketika saya dan saudara percaya kepada Yesus, yaitu pohon kehidupan,
kita tidak mengalami maut. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus akan hidup selama-lamanya. Katakan amin. Teringat kata-kata Yesus ketika di atas kayu salib. Dia mengatakan ke penjahat yang tergantung di sebelahnya. Dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Tuhan Yesus berkati. Shalom.